Pemimpin reaktif versus kongruen, kunci masa depan negara dan rakyat. Bayangkan jika pemimpin negara hanya berpikir untuk hari ini dan besok, tanpa peduli masa depan. Dampaknya, bisa jadi negara kita terjebak dalam kehancuran. Tapi, kalau pemimpin kita berpikir jangka panjang, fokus pada keberlanjutan, dan peduli pada rakyat, negara kita bisa tumbuh menjadi negara yang dihormati dunia. Yuk, kita lihat perbedaan antara pemimpin yang berpikir reaktif dan kongruen. Pemimpin berpikir reaktif adalah mereka yang mengambil keputusan dengan cepat, tanpa mempertimbangkan dampaknya dalam jangka panjang. Mereka lebih fokus pada solusi instan, seperti subsidi atau proyek besar, tanpa perubahan struktural yang mendalam. Kebijakan mereka hanya menyelesaikan masalah sesaat, tapi tidak bisa memperbaiki akar permasalahan yang ada. Rakyat yang paling menderita tetap terjebak dalam kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial. Ketika pemimpin hanya berpikir reaktif, kebijakan yang diambil cenderung tidak berkelanjutan. Rakyat miskin tetap miskin, dan ketidaksetaraan sosial semakin lebar. Mereka yang berada di bawah tidak punya kesempatan untuk naik kelas. Sebagai contoh, proyek mercusuar yang hanya tampak megah, tapi tidak membawa perubahan bagi masyarakat luas. Rakyat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat, malah semakin tertinggal. Hukum yang tidak adil akan menciptakan rasa ketidakpercayaan. Ketika hukum hanya tajam ke bawah tampil ke atas, rakyat mulai merasa bahwa sistem ini tidak berpihak kepada mereka. Kepercayaan publik akan runtuh, dan yang lebih buruk lagi, bisa menimbulkan apatisme, atau bahkan perlawanan sosial. Rakyat kehilangan keyakinan pada sistem yang seharusnya melindungi mereka. Kerusakan lingkungan adalah salah satu dampak buruk dari kebijakan pemimpin yang berpikir reaktif. Dengan proyek pembangunan yang merusak alam, hutan gundul, polusi meningkat, dan bencana alam semakin sering terjadi. Yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah yang rentan terhadap bencana. Mereka menjadi korban langsung dari degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak ramah lingkungan. Jika pemimpin terus berpikir reaktif dan oportunis, rakyat akan belajar untuk meniru pola pikir yang sama. Mereka menganggap bahwa cara instan dan tidak peduli ekologi adalah cara yang benar untuk mencapai tujuan. Generasi muda yang kehilangan teladan, akhirnya menjadi apatis terhadap perubahan. Beberapa bahkan memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri, menyebabkan brain drain yang merugikan negara. Politik oligarki terjadi ketika keputusan besar hanya dikendalikan oleh segelintir orang atau elit. Demokrasi jadi hanya formalitas tanpa makna, dan keputusan tidak lagi mewakili suara rakyat. Akibatnya, negara terjebak dalam siklus state capture, di mana hukum dan regulasi hanya melayani kepentingan elit dan bukan rakyat banyak. Tanpa kepercayaan dari rakyat, legitimasi negara akan terancam. Tanpa dukungan publik, kekuatan politik menjadi rapuh, dan potensi instabilitas politik semakin tinggi. Rakyat yang tidak lagi mempercayai pemerintah akan melakukan protes, bahkan dalam bentuk kekerasan. Hal ini berpotensi memicu konflik horizontal yang merugikan semua pihak. Kerusakan ekologis yang terjadi sekarang akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Mereka akan menghadapi tantangan besar akibat kerusakan lingkungan yang sudah berlangsung lama. Generasi mendatang akan hidup dengan hutang ekologi yang sangat besar, yang akan menghambat perkembangan mereka dan masa depan negara. Pemimpin yang berpikir kongruen akan melihat keselarasan antara kebutuhan jangka panjang dan kepentingan rakyat. Kebijakan yang mereka buat lebih adil, berkelanjutan, dan berpihak pada lingkungan. Pemimpin yang memiliki pemikiran ekologis akan memastikan bahwa pembangunan tidak merusak lingkungan dan tetap mempertimbangkan kesejahteraan generasi mendatang. Kebijakan yang berpikir jangka panjang memberikan manfaat bagi rakyat. Semua bisa merasakan kesejahteraan yang adil dan merata, tanpa ada yang tertinggal. Pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi menjadi lebih inklusif dan bisa diakses oleh semua kalangan. Ini menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan daya beli masyarakat. Ekonomi yang berkelanjutan adalah ekonomi yang tumbuh, namun tetap memperhatikan kelestarian alam. Pemimpin yang berpikir jangka panjang akan memastikan bahwa pembangunan ekonomi tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sistem politik yang sehat akan memastikan bahwa suara rakyat tetap didengar dan keputusan diambil berdasarkan kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang.
Pembangunan berbasis ekologi memastikan bahwa alam tetap terjaga untuk anak cucu kita. Energi terbarukan dan teknologi hijau menjadi bagian dari kebijakan pemerintah. Keadilan antar generasi menjadi prioritas, di mana sumber daya alam digunakan secara bijaksana, bukan hanya untuk kepentingan kita saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa yang dihormati di dunia. Dengan menjaga identitas dan budaya, negara ini akan tetap menjadi contoh bagi bangsa lain. Negara yang bisa mengintegrasikan ilmu pengetahuan, hukum, agama, dan ekologi akan menjadi bangsa yang dihormati dan dihargai di dunia internasional. Pemimpin yang berpikir kongruen akan selaras dengan aspirasi rakyat. Rakyat merasakan manfaat dari kebijakan yang berpihak pada mereka, dan negara akan lebih sejahtera. Pemimpin yang berpikir jangka panjang dan berorientasi pada kesejahteraan bersama akan memperkuat hubungan antara pemerintah dan rakyat. Pemimpin yang berpikir reaktif dapat menyebabkan kehancuran. Namun, pemimpin yang berpikir jangka panjang dan peduli pada lingkungan akan membawa negara pada masa depan yang cerah. Keputusan yang diambil oleh pemimpin kita hari ini akan menentukan apakah negara kita akan tumbuh kuat atau terjebak dalam kemiskinan dan ketidakadilan. Yuk, mulai pikirkan masa depan dengan bijak. Share video ini agar lebih banyak orang memahami betapa pentingnya cara berpikir pemimpin untuk masa depan kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas hal-hal penting yang memengaruhi masa depan kita bersama.